Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming murah yaitu MSI GF63, tapi ini bukan MSI GF63 biasa. Dan yang kita bahas kali ini menggunakan Intel Comet Lake dengan generasi yang paling baru yang memiliki performance di atas rata-rata jika dibandingkan dengan Intel Core i5 Comet Lake yang lain. Tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan videonya, mengingatkan bahwa video kita akan selalu tampil di hari Kamis dan hari Minggu di jam 12 siang. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari kita. Nah, sudah penasaran bagaimana performanya? Ini dia laptopnya. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas MSI GF63. Saya akan bacakan full SKU-nya di MSI GF63 10SC 9S7 16R512 264 yang menggunakan Intel Core i5 untuk Comet Lake yang paling baru di 10500H dengan TDP 45W dengan fabrikasi 14 nanometer. Sejauh ini masih sama persis seperti 10200H atau 10300H, tapi yang membedakan di 10500H ini menggunakan 6 core 12 thread, berbeda seperti generasi terdahulunya yang 4 core 8 thread. Dan clock speednya di 2,5 GHz hingga maksimal turbo boost-nya di 4,5 GHz. Untuk RAM di 8 GB dengan speed 2933 DDR4 SSD 512 GB. Dan MSI memasangkan GPU di GTX 1650 Max-Q dengan TDP di 35W dan 128 bit. Dan MSI membandrol laptopnya di harga Rp10.999.000 atau 11 juta kembali Rp1.000, bergaransi 2 tahun tanpa Office Home Student 2019. Secara desain ini masih sama persis seperti MSI GF63 yang lain. Kalian bisa tonton video-video kita selanjutnya. Saya akan bahas singkat. Untuk finishingnya di bagian punggung layar dan di bagian pampres menggunakan finishing metal, tapi di bagian lain menggunakan plastik polikarbonat. Untuk dimensinya di 35,9 dikali 25,4 dan ketebalannya di 2,2 cm. Serta bobotnya bisa dikatakan cukup ringan untuk kelasan 15,6 inch yaitu 1,9 kg. Kita beralih ke bagian frame layarnya. Untuk kanan dan kiri seperti biasa GF63 sangat tipis, sedangkan di bagian atas dan bawah masih cukup tebal. Untuk layarnya menggunakan 15,6 inch dengan resolusi Full HD dan finishing anti-glare dan menggunakan panel IPS level serta color gambutnya di 45% NTSC dan refresh rate-nya jangan salah ini di 60 Hz. Jadi cukup wajar mengingat laptop ini merupakan laptop gaming yang cukup murah dan cukup terjangkau. Sekarang kita akan bahas kameranya. Secara kualitas dapat kalian lihat sangat-sangat baik jika dilihat dari harganya yang di range harga sekitar 10-11 juta. Untuk resolusinya di 0,9 megapiksel atau 720p dengan 30 frame per second. Jadi bisa dikatakan ini kamera yang cukup baik. Turun ke bagian pampresnya, tombol power diletakkan di bagian pojok kanan atas dengan tombol yang sedikit unik dan dia tidak menjadi satu dengan keyboardnya seperti kebanyakan laptop lainnya. Untuk key travelnya bisa dikatakan cukup cetek jika dibandingkan dengan GL series atau mungkin laptop MSI yang lain. Untuk feel-nya sendiri sangat enak, ini salah satu keyboard yang saya suka dengan travel distance yang bisa dikatakan sangat pas. Serta terdapat pula tombol arrow yang merupakan full size dan untuk page up page down-nya dibuat satu baris di bagian kanan sehingga memudahkan kalian pada saat kalian mengetik atau bahkan bermain Excel untuk mengerjakan laporan. Salah satu nilai minus jika dibandingkan dengan keyboard untuk ukuran laptop 15,6 inch adalah kebanyakan di laptop lain menggunakan number di sebelah kanan, tapi seri ini memang tidak ada seperti kebanyakan seri GF yang lain. Untuk touchpad-nya sendiri dia lebih center terhadap spasi dan ukurannya cukup kecil dibandingkan dengan laptop lain yang memiliki ukuran sama, tapi dia memiliki build quality yang baik dan sudah mendukung Windows Precision Driver. Sekarang kita pindah ke bagian portnya. Di sebelah kanan MSI menyertakan Kensington Lock RJ45 port USB Type-C 3.2 generasi yang pertama dan 2 buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, microphone in dan headphone out di bagian kanan. Di kiri terdapat DC in, 1 buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama dan HDMI diletakkan di bagian belakang. Bukan MSI kalau dia tidak menyertakan software MSI Dragon Center, di mana kalian dapat memonitor hardware kalian seperti ini
atau bahkan memaksimalkan software serta user skenario di mana terdapat extreme performance, balance, silent, tergantung kebutuhan kalian. Dan kalian juga bisa mengatur berbagai macam hal seperti ini, entah itu Windows Key atau lain sebagainya. Di beberapa tahun terakhir ini, MSI selalu menggandeng Nahi Mixon untuk memaksimalkan kualitas audionya serta mikrofonnya, di mana dengan setting di Nahi Mixon kalian dapat mengatur untuk mendengarkan musik, movie, atau bahkan bermain game. Untuk konektivitasnya, MSI menyertakan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX yang dipadukan dengan Bluetooth 5.1. Sekarang kita akan tes performance bagaimana 6 core 12 thread dari Intel dipadukan dengan GTX 1650 Max-Q yang bisa dikatakan sekali lagi ini laptop gaming murah. Pengujian pertama menggunakan Crystal Diskmark untuk kita tes SSD-nya atau speed SSD-nya, dan hasil yang kita dapatkan di 1984 untuk read-nya dan 975 untuk write-nya. Lanjut ke pengujian renderingnya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit, 4K cut dan tanpa efek serta single layer. Laptop ini mampu menyelesaikan hanya dalam waktu 38 detik saja. Lanjut ke 3D rendering menggunakan Blender, 3D modeling BMW, dan CPU render tidak bisa dikatakan cepat sebenarnya untuk kelas laptop gaming di 6 menit. Sedangkan GPU rendernya naik cukup signifikan hampir 2 kali lipat di 3 menit 19 detik. Lanjut ke pengujian sintetisnya di R15 dan R20. Untuk R15 ini cukup mencengangkan untuk kelasan Intel kaum Metal Lake. Dan di R15 kita mendapatkan skor di 1273, dan dibandingkan dengan 10200H ini naik 2 kali lipat. Tapi jika dibandingkan dengan 10300H ini naik 50%, jadi secara peningkatan cukup signifikan. Di R20 single core performance kita mendapatkan skor di 445, sedangkan multicore-nya di 2772, dan kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya. Dan terbukti laptop ini cukup konsisten walaupun sedikit berbeda dengan yang RTX 3060 yang menggunakan 2 fan, yang ini 1 fan, dan di percobaan 10 kita mendapatkan rata-rata di 2709. Lanjut ke pengujian gaming menggunakan 3D Mark. Di TimeSpy kita mendapat skor yang lumayan tinggi untuk kelasan laptop di harga 11 juta di 3050 poin. Lanjut ke Firestrike, kita mendapatkan skor di 7310. Ini skor yang lumayan juga, dan laptop ini sekali lagi lolos uji stress test dengan skor yang sangat-sangat meyakinkan di 98%. Dan berikut adalah grafik Firestrike dari tipe-tipe laptop yang sudah pernah kita review yang setara dengan MSI GF63 ini. Untuk pengujian real gamingnya seperti apa, ini dia. Seperti biasa, game pertama Dota 2 dengan setting resolusi Full HD dan rata kanan serta full render. Laptop ini walaupun dia memiliki 35 watt untuk TDP GPU-nya masih mendapatkan kurang lebih sekitar 110 FPS lebih, bahkan sampai 120. Jadi setting seperti ini aja setting paling enak mengingat layarnya hanya 60 Hz. First blood. Striker on. Scorch. Not yet. Immediate result. CSGO dengan setting resolusi Full HD seperti biasa dan grafik kita buat very high, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 140 hingga 170 frame per second. Game selanjutnya Genshin Impact dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat high, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 50 hingga 60 frame per second di FPS maksimal. Masih sangat aman. NFS Hit setting Ultra dan Full HD kita mendapatkan kurang lebih sekitar 35 hingga 40 frame per second. Untuk suhu permukaannya seperti biasa di bagian keluaran exhaust cukup panas dan di bagian keyboardnya agak sedikit hangat. Valorant dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat high, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 140 frame per second. GTA 5 setting resolusi Full HD, grafik kita buat ultra, dan tekstur kita buat very high, kita mendapatkan lebih dari 60 frame per second.
Setting seperti ini cukup nyaman mengingat layarnya hanya 60 Hz. Far Cry 5 setting resolusi Full HD dan grafik kita buat Ultra, kita masih mendapatkan di 40 hingga 55 frame per second. Kita akan turunkan settingannya untuk mendapatkan FPS yang lebih baik. Saat settingannya kita ubah ke low, kita mendapatkan di 60 frame per second hingga 70 frame per second. Kalau Far Cry 5 bisa dimainkan, atau mungkin GTA 5 dengan setting Ultra kalian bisa mainkan di laptop seperti ini, pastinya PES 2021 aman-aman saja dan kalian mendapatkan FPS maksimal di 60 frame per second. Berikut adalah hardware dari MSI GF63. Terdapat 3 buah heat pad, 1 fan, dan 2 buah exhaust. Di tengah terdapat RAM dalam bentuk soket yang kalian bisa tambah lagi menjadi 16 GB dual channel, dan kita sarankan jika kalian tambah maksimal di 16 GB. Di bagian kiri terdapat SSD 512 dan kalian dapat menambahkan lagi storage dalam bentuk SSD 2,5 inch atau harddisk 2,5 inch, serta kapasitas baterainya di 51 Wh. Pada pengujian baterainya, kita mendapatkan waktu 6 jam 24 menit dengan software PC Mark 10 Modern Office, dan pada pengujian realnya kita mendapatkan waktu kurang lebih sekitar 3,5 jam untuk kebutuhan standar, kebutuhan kantoran standar untuk video playback, mengerjakan software-software kantor seperti Word, Excel, dan multitasking standar. Tapi jika dipakai main game, laptop ini bertahan di 1,5 jam. Bisa dikatakan MSI GF63 ini merupakan laptop gaming dengan harga paling murah sekarang di pasaran jika dibandingkan dengan kompetitor lain atau brand-brand lain yang memiliki spesifikasi hampir setara. Dan nilai plusnya adalah peningkatan performance dari prosesornya sendiri jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya di 10200 atau 10300 sangat signifikan. Nilai minusnya menurut saya hanya ada di bagian GPU-nya saja yang menggunakan TDP di 35 Watt, tapi hasil dari TDP 35 Watt menghasilkan konsistensi performance yang cukup baik. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 7,5, untuk fiturnya kita berikan skor 8, dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 8,5. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.